tinggal lihat lo berani lawan Harit lagi atau lo siapin nih seenggaknya obat buat si Harit. Ketika posisi dalam adanya broken wall ini juga menjadi sebuah keuntungan untuk melawan Harit. Benar. Tapi kalau gimana kalau main marksman biasa? Kayak misalkan Karim Moskow, konvensional, Trinity yang tadi kita udah bahas. Tadi kita ngomongin Trinity. Moskow, Super Toy kan tadi bikinnya Berserker sama White Walker. Iya, dia burst damage. Dia maunya vertikal, tapi ternyata itu gak maksimal. Berbeda dengan RV yang dia pakai Trinity. Jadi kayak menimbulkan sebuah pertanyaan baru, apakah emang harus dimanfaatkan banget nih opsi dia Trinity karena pasifnya malah luar biasa. Karena kondisinya kalau gue bilang tadi kenapa cocok Trinity ya, kita udah ngeliat dari Harit yang punya absorb damage nih. Iya, itu sekarang antar sword tuh butuh banget. Ya minimal untuk terus-terusan nge-damage lah intinya kan. Cuma seenggaknya yang tadi gue rasa, itu pun di Trinity pun susah. Iya. Bukan masalah dari item kalau yang tadi ya. Yang tadi doang nih khusus yang tadi. Iya. Gue setuju gak setuju opsi dia Trinity. Tapi menurut gue kritikal pun itu works kok buat opsi dia. Iya, pokoknya emang opsi dia nih situasional pokoknya sekarang. Marksman yang bener-bener itemnya tuh bisa fleksibel. Boleh pakai, ya let's say kalau emang Emblem Fighter kayak nge-skip Haskell tuh udah sering kan kita lihat kan, Berserker, White Walker. Tapi kalau emang kalian mainnya kayak Demon Hunter Sword, Corrosion, Trinity, Golden Staff, itu juga boleh karena udah ditunjukin sama RV. Iya benar. Sama kalau ini sih menurut gue kalau memang nggak divide dibawa ke arah dia, nggak ada dibawa ke arah gold lane, Skyfierce tuh buat gold terkental. Emang Di awal parah. kayak mobilitas Winter di first item itu bikin party lebih cepat jelas. Iya. Mobilitas lebih cepat jelas. Dengan Skyfierce yang nggak ada damage dari first pick Marcel. Nah ini dia yang sempat kita bilang tadi ya. Kenapa nggak RQ ngambil first pick lalu mereka ngambil Marcel duluan di fase awal? Caranya sekali lagi, kita kan udah bilang tadi Marcel 2 kali udah muncul, 100% win rate. Ya berarti ini menjadi sebuah tantangan nih. Nah ini ya history dari Supercat ya. Mereka 15-11 di M7, first place in China Master 2025, second place dari MSI 2025 dan third place di Imperial ID Season 14 dari dua tim yang berbeda, Bigetron dan Kian Feng Yuan. FYG benar nih. Dan gue penasaran racikannya Coach Why Not untuk melawan Marcel. Iya makanya dia bakal pakai apa kira-kira kan? Itu dia. Lilia dan juga Yishun Jin ya. Cukup menarik karena Yishun Jin sekarang benar-benar fleksibel. Jadi pick di atas tuh gak ada masalah. Dia bisa buat Andoryu gitu terus sendiri jadi ke power. Untuk Shive bisa dipertimbangkan. Ya. Tapi kadang-kadang kalau nanti kayaknya Andoryu Besar kemungkinan ya. power banget ya. Kita ngomongin besar kemungkinan nih bisa di Andoryu. Gak 100% memang. Gak 100% tapi sangat bisa di Andoryu karena dari season lalu kita udah bisa melihat bagaimana Andoryu dengan penggunaan Yishun Jin-nya. Walaupun mungkin beberapa kali dia tertangkap kamera kita yang melakukan traceless yang cukup berbahaya dan berisiko, tapi early sampai mid-nya stabil. Ya. Bagus banget. Oke. Tergantung duanya lagi. Ke arah mana? Ke Valentina. Oke, langsung diambil ya. Tujuannya mungkin untuk bisa lagi-lagi yang damage dari awal, memberikan gangguan dari awal dari mid lane juga. Karena di satu sisi kalau kita lihat picknya RRQ ini lumayan cenderung late game. Yes. Dan kalau mau dibahas tim 5, berarti ini klubnya di mana Rasul Golden Staff secepat mungkin kan harusnya agar nanti bisa mengumpulkan Blazing Duet di dalam satu Golden Hour. Tapi kalau gue lihat posisinya, ini hanya coba dia bermain ke arah flanking lagi sih. Kalau ada Golden Hour, buat jadi flanking, dan ngomongin ke arah Mobius, ini bisa jadi kayak Indok yang tadi. Dia masuk, dia coba zoning, ditutup, dibuka, cekrek gitu. Cuma bedanya? Bedanya adalah Mobius ini masih punya waktu sustain. Mobius masih punya waktu untuk buy time. Ada shield juga. Ada shieldnya sampai Golden Hour selesai. Dan gue ngerasa juga gak bisa semata-mata kayak Golden Hour komboin. Karena kalau kayak tadi yang kamu bilang, masuk Blazing Duet, wah itu dia yang terancam. Iya, dan dia yang terancam menurut gue. Pasti. Bahaya banget untuk belakangnya juga. Ya baik-baik ini kita bakal melihat Golden Hour seperti apa. Apakah nanti akan seperti Afro yang sudah ditunjukkan nih? Ini caranya itu untuk belakangnya aja cukup sebenarnya Golden Hour. Oke. Kalian Ben, gue masih belum.
ini Valentinanya untuk match up sendiri ya kan? Atau untuk deny Soraya? Lebih menurut gue deny. Karena kalau untuk match up sekarang itu gak harus pakai Valentina di awal di sini. Atau mungkin dia merasakan dia power dengan Valentina. Bisa. Power pick. Ya kayak tadi gue bilang, Valentina bukan semata-mata dia cuma ambil ulti lawan. Iya. Dia bisa ke damage. Dan yang kita tahu Prince pegangan juga Valentina. Ya, main hero pegangan ya. Tapi apakah dikasih ini sama namanya juga hero yang seimbang agar IM ini juga lebih berasa nantinya, lebih ada dampak dibandingkan dengan menggunakan Akasha dari Wizard Strike juga. Karena balik lagi ya, kalau kita ngomongin Valentina doang dengan damage-nya emang cukup, tapi kalau nggak ada ultimate yang impactful, jatuhnya bengong doang. Mungkinkah dia ngambil Lily Joker atau Lexus? Kayak udah gue bakal jadi power aja di sini sebagai kebetulan. Gue sih kalau dia lebih dari dia sedikit dia berani ke damage ke depan karena pede balik lagi dia berlebihan mas. Iya, pakai Black Flash lah pokoknya ya. Pokoknya pakai Lexus ya. Iya benar. Ya, in case teman-teman yang nggak tahu ya, nanti pokoknya gambar Mochi lagi joget lah. Iya. Dan Harley. Dan gue suka banget pick Harley. Oke, kita Gue suka pick Harley ini. sebelum itu kita pinggir kartu Yesus Golden. Ini Harley Jungle. Ya. Besar kemungkinan Harley Jungle karena dia udah ngeliat nih, Marcel itu tipikal hero yang nyusahin banget untuk hero-hero milih. Makanya dia ambil Harley karena punya range. Dan safety tahu. Dan banget. Harley-nya ini bisa menjadi salah satu komitmen untuk Apro lagi. Marcel yang muncul, komit. Marcel yang muncul, Marcel mas, namanya Marcel ya. Marcel. Iya. Marcel yang muncul, komit. Marcel yang muncul, komit. Benar, dia dari keluarga Baxley pokoknya. Emang iya dia perlu burst damage juga memang. Dia bisa langsung di dan damage kan. Harus di instan lah ini. Harus di instan. Tapi gua rasa bakal bahaya Alice. Alice dan Leo Ward. Alice untuk EXP berarti yang super dan apakah kombonya bakal kira-kira seperti yang kita imajinasikan nih? Golden Hour, Torn of Ruin, Execute. Bisa jadi sih. Itu enaknya. Ekspektasi. Iya, itu enaknya. Tapi bakal jadi Bangri. Dia tetap akan menjadi cover ketika adanya Marcelino ini. Jadi mungkin kemungkinan besar ya, kalau gambar gameplaynya, siapapun yang bakal masuk ke Golden Hour, apapun proyektilnya bakal masuk ke Golden Hour, Beleric bakal nahan secepat mungkin di depan sana. Langsung buka. Iya. Entah Frost Oasis atau apapun itu. Makanya pemilihan battle spell juga sih yang dibantu sama Afro. Karena dengan munculnya Beleric seperti ini, menandakan kalau misalkan untuk front back-nya nggak segampang itu loh. Iya bisa. Flicker bisa dibalikin kagetan atau dipakai revitalize untuk backup juga bisa. Opsi masih banyak. Flicker. Cukup kaget sih tadi dengan racikan dari Coach Wynot. Dia pakai Beleric untuk ekspor tuh. Oh, terkoko. Oh, terkoko. Banget. Apakah akan menjadi penanda untuk memenangkan Nabi di match kedua kali ini atau RRQ akan bangkit menuju ke game yang ketiga sesuai Belanda. Balan tepuk tangannya. Let's go. Sudah layout. Mantap ya. Pohon terkokohnya jangan lupa aja. Gimana? Pohon terkokoh. Apalagi spellnya kelihatan kan pakai flicker. Berarti dia siap juga untuk counter setup. Ya. Dia siap untuk setup atau counter. Tapi buat dia tinggal Alun kan belum keluar ya. Belum bikin jump lane ya. Gak usah cukul dulu kubu. Kalah ya semua. Dibalikin sama Ukir posisinya. Mungkin di game sebelum ini Ukir yang benar-benar diukir dan kesulitan. Tapi malah sebaliknya. Karena memang dari teman-teman Navi juga tahu nih power di tengahnya tuh kuat. Jadi mereka tuh nggak mau ngambil risiko. Teman-teman lihat di arah XP lane udah pasti ya. Alice awalnya masih agak unggul, dia akan kedominasi dulu karena memang pasifnya ini menurut gua bikinnya sangat superior loh. Masuk jungle pun bisa kan. Oke, udah level 3 kali ini. Gak masalah, walaupun Super Game kita sudah berada di level 3. Tapi keuntungan tetap berada di tangan dari sosok Andoni. Dia masih ada 2 jungle lagi di top bersama dengan 1 buff. Ya, untuk emblem tech speed ya. Harden tech speed, Infuse Rage, oke. Assassin emblem juga dari Leomord, Killing Spree, Cold Fighter. Sementara untuk Assassin dia ada speednya juga. Oke, emblem ya. Kill kali ini bangsa untuk mengeluarkan flickernya karena Black Shoes masih terlalu jauh untuk bisa didapatkan. Dengan posisi seperti ini para pasukan dari tim Navi kayaknya mereka juga
juga harus memikirkan untuk bisa standby berada di dalam main menuju ke arah turtle yang pertama karena tanpa adanya Black Shot ini mempengaruhi juga performa mereka. Ya, mereka nggak boleh nih maksa di tengah lagi kan. Yes. Nggak boleh nih langsung di komit untuk nge-freeze Prince, mungkin atau bonyokin Indo, nggak bakal semudah itulah. Karena sekarang objektifnya udah di level 4. Untuk Prince duluan, Nexus sudah diambil, Turtle juga di setup juga. Oke, setup seperti ini masuk menuju ke arah depan, Afro menyesuaikan utama, serangan yang pasar dan langsung ke arah Sultan. Menutup jalan berpasar dan Tim Nabi memastikan satu Turtle di tangan Araki hukum balasan atas dendam di game yang pertama. Tapi memang Harley sih susah itu loh, aduh Retria Valeo. Dia tuh lagi bersiap komen itu Retribution the Beat. Afro lagi-lagi terlalu keras, gak bisa dikomit. Ya, durasinya bakal beda ya. Karena momentum damage-nya lebih pasti. Karena buat Andoriu kan jatuhnya poker trick cuma buat ngepok. Iya. Dan lebih ke target orang kayaknya kalau buat Harley begini. Navi emang udah punya tujuan, mereka bakal lebih mengutamakan pick off atau makan orang dulu dibanding objektif. Tapi itu mungkin nggak terjalankan dengan maksimal tadi ya, karena terlihat semua lininya tertutup, apalagi super dana sampai datang dengan turn off jadi nggak ada jalur sedikit pun untuk Navi bisa masuk atau menyentuh objektif. Walaupun ada banyak top skill tadi dan belum dapetin kill, tapi seenggaknya Araku nunjukin kalau mereka kali ini nggak mau main pasif. Lebih galak. Mereka mau nunjukin agresivitas yang mereka udah siapin. Ya, mereka mau lebih galak lah intinya ya. Iya, lebih jalan duluan lah. Karena kalau disetir gameplaynya kan kita tahu sendiri buat sekarang yang pegang early game itu pegang setirnya, pegang kendalinya. Mau diarahin kemana game-nya? Wah, Harley sih mid to late game-nya gue rasa hari ini bakal lebih susah. Nyebelin Banget space game-nya itu loh. dan dia nggak mundur dan bisa kita lihat juga di posisi di arah mid lane-nya yang biasanya sudah bisa didominasi dengan adanya sosok dari Marcel, tapi melihat potensi dari RRQ yang Marcel yang tanpa ada falling up damage itu dia masih sabar, masih nggak rotasi terlalu kencang seperti Afro. Ketika objektif aja sih. Dan menarik kalau melihat dari Orange dibandingkan dengan Favor, karena beberapa ada yang memilih Favor soalnya. Black Shoot dari Release Udah nggak ada ya, udah nggak ada. Tapi seenggaknya dia ngebuang dari magic juga tadi. Rotasi hati juga kan patah. Untuk item pertama masih pada belum jadi tetap kedua bakal chaos banget harusnya. Wah, dengan posisi ukir kali ini juga nggak memiliki Black Juice membuat melepaskan dari tim Navi. Ini mereka akan standby sampai RRQ. Jangan lupa masuk bertahan akan melakukan zoning out kembali. Tidak ada diperbolehkan masuk oleh dirinya. Sedangkan Lido ke sana menutup jalan berpasukan dari tim Navi. Tidak ada yang bisa masuk dan mengalang semua Afro. Harus hilang di telan bumi dan cukup di depan sana. Membuat berpasukan dari RRQ berhasil mendapatkan satu turtle-nya. Ternyata terisi sayang sekali. RRQ memberikan kesempatan tembakan. Satu flicker dari Kars gagal membuat poin tertinggal. Wow, tapi ini keuntungan lagi-lagi untuk Navi. Retribution yang akhirnya digunakan juga terlalu bakal di skip atau mungkin mereka bisa cari orang aja. Dipasang loh tadi Retribution-nya. Wah jujur sih, sebenarnya apa yang dilakukan Idol tadi ya dengan adanya Golden Hour malah menguntungkan buat Navi loh. Karena sekali lagi harus kita bilang nggak banyak ini hero dari Navi. Mau dipasang di flight lagi. Gak sih, Kalau menurutku karena resource juga belum ready semua. Tadi juga ada Blazing Duet kan sebagai bentuk dari super point di area tengah. Jadi ya sekarang kalau permainannya berubah ke Navi. Ya sih, tetap top point kill. Menurut gue terlalu mahal tadi. Golden Hour kurang maksimal, malah ya tadi kata-kata menguntungkan untuk Navi. Dia kayak cancel setup dari RRQ malah. Sekarang reset lagi sih. Setup jadi apa? Harus reset lagi karena bagi ya kendalanya adalah server yang sama. Dan kita tahu sendiri bahwa Harley di sini sangat dibutuhkan karena dia juga merupakan proyektil. Nah, jangan lupa juga Leonor itu kuat banget kali sampai midnya. Kalau nggak maksimal, lane-nya bakal susah. lihat ada di bawah sama di komit. Bakal kabar dari Kasar Princess berakhir. Oh, karena Doriu. Tapi sayang sekali kenapa dia harus kembali oleh ke arah belakang. Membuat dirinya tertinggal. Coba menyelamatkan sang pemain kesulitannya sama dan mohon kokoh. Menentu saja Golden Hour di sini membuat pasukan dari tim harus disebutkan ke arah belakang dan mendapatkan poin tambahan.
Tidak ada jalan untuk Ukir bisa pulang kembali selain Flexius. Mampukah Ukir keluarkan tapi ternyata dia lebih memilih flicker dibandingkan Flexius ke tempat yang salah. Iya, tapi sengaja dia nggak buang ininya lah. Karena kalau tadi Yuli tetap tembus sih. Itu dia bermain dengan adanya Marcel. Stun yang sungguh menyebalkan dan bahkan Afro lagi mencoba untuk jalan blast duet dari Toy. Cukup kaget tadi sih dia di depan. Tapi ya, osis full draw ternyata yang pertamanya. Jelas ya Afro ya. Chestes dan Rod of Giant yang benar-benar mengerikan tadi dengan flicker loh. Pohon kokoh yang kita tahu sendiri. Emang untuk menang hero-hero yang biasanya dash in. Tapi sekarang benar-benar jadi inisiator pure apalagi dengan membawa flicker. Jadi jangan kaget kalau saya Raffi ini bakal benar-benar punya counterplay yang mengerikan. Tapi Araki udah punya Super Toy sih. Super Toy kali ini berbeda dengan game sebelumnya, dia lebih bernafas menuju ke arah Trinity. Dia bakal bisa memberikan kill damage yang sangat besar. Dan jangan sampai tertangkap aja. Karena kondisinya Toy itu kan pakai flicker, bukan Purify. Ya, hati-hati juga nih dari sanksinya si Vek. Dia hampir langsung BOD dan turtle. Langsung belakang dalam Fruit, belakang memasukkan dan berbahaya di cancel dan Fruitnya. Kemudian dia berkusikan. Super Toy harus tertinggal bersama dengan adanya Afro. Tapi dengan adanya satu Golden Hour menangkap si Victor bisa lebih jauh kemana sana. Tapi Gas! Satu hit terakhir membuat Gas kali ini masih bisa menyelamatkan dirinya Kak. Tapi nampaknya tidak, damage dari Aris terlalu besar. Power gameplay dari Valentine Aris tidak bisa dibendung. Sudah perbedaan target juga sih yang tadi menyebabkan susah, tapi itu dia. Trick dan magic, super dan. Wow, ini benar-benar beralasan kembali ditunjukkan di dalam permainan di match yang kedua. Ya, tapi sekali lagi emang tujuan dari Navi adalah target point kill. Karena mereka ingin membuat RRQ nggak menang dari segi jumlahnya. Makanya mereka tujuannya ada di bawah Harley. Tapi sekarang mulai ngejar kayaknya. Tapi masih terlalu jauh. Dan ingat, kita ngomongin Space Escape yang dia dengan purple buff dengan item dan reduction itu akan membuat Harley-nya bisa loncat ke sana ke sini. Dengan waktu yang sangat-sangat singkat. Kalau dia nggak balik lagi ke topinya, langsung ready lagi kan? Langsung ready lagi satu klik loncat lagi dia. Itu tuh yang bikin ini eloknya enak banget pasti. Cuma hati itu udah mulai masuk meta. Dan pelit banget ketika dikejar dari dia. Menjadi dapat strategi MPL Indonesia season 17 setelah terakhir kali digunakan 1435 oleh Persik pada MPL Indonesia season 9 playoff saat Pos kalah atas RRQ. Wow, tapi digunakan kalah 1400 hari ya guys ya. Dan season 9 kalau nggak salah Harley itu masih hybrid, ada yang main tank, ada yang main damage. Dan mostly lagi metanya tegang pada saat itu. Sekarang udah jadi Thunderbolt dan Oracle. Oke, dua item dari Marcel yang sangat-sangat membuat nyaman lah pastinya. Ya signature ya. Core item udah jadi. Item ketiganya bisa ke Flash of the Oasis atau emang mau team fight juga silahkan. Dia mau defense badak lagi juga bisa. Ya, Chestes atau Guardian Helmet boleh. Lihat item yang dia ingin mencoba untuk dapatin damage tambahan untuk siapapun yang terkena dari magic nanti. Dan bocor. Wishing Lantern ya, tambah lagi dengan adanya glowing one juga. Otomatis kayak menurut tadi juga kalau kita lihat ya Super Toy bangsa kali itu karena glowing one effect loh. Dia sekarang banget tadi satu hit terakhir si Vega gak dapet kill. Dan dia dapet kill malah dia. Ya oke lah, karena glowing killnya karena efek glowing one. Karena efek scorch juga, efek bakarannya ya. Tapi ya sekali lagi sih yang harus kita bilang semua tentang Golden Hour, apakah Golden Hour kita bakal menutup Navi atau jangan-jangan malah menyusahkan ke RRQ sendiri. Contohnya tadi, karena udah kelihatan nih, jangan sampai Golden Hour teman sendiri malah merugikan. Oke, di depan sana Afro mancing dua Black Shoes cukup adil, tapi hidup masih terlalu jauh karena arah seluruh perbaikan yang dimiliki dari sosok seorang Andori. Meanwhile, dengan tanpa adanya flicker itu jadi cukup keuntungan dari hidup loh. Dia masih bisa ngetes tanpa flicker nih. Ya, makanya setupnya sebenarnya oke. Trinity udah jadi. Damage-nya udah cukup, lihat sih. Setup terhadap Lord sudah dibayar tadi. Oke, tarik banget dari Fasya, tapi Dr. Extend dan damage yang full damage Super Toy. Blessing gue langsung dihentikan pergerakan daripada masing-masing Super King. Serang banyak dan sangat. Mereka merasa mendapat permainan yang rasakan dari RRQ. Oh my god, RRQ. Menyisakan Riz seorang diri. Sekarang jatuh ke tangan Navi. Sebuah momen yang tercipta langsung dimanfaatkan ingat. Ketika tim bisa terpunish, susah banget untuk bangkit. Dan jangan lupa timingnya emang lumayan buruk untuk tumbang berempat ketika ada ult juga.
udah pasti Navi bakal langsung take over. Dan ingat objektif dari awal kita bilang Harley adalah pick off. Harley berarti point kill. Tambah lagi dengan adanya beberapa hero cover yang dari tadi juga emang menjadi jawaban dari Navi. Coach Wynot menunjukkan kalau full mid-nya itu akan selalu bisa membuka jalan bagi Shive atau Andoryu. Hati-hati. Ini lor yang hitungannya udah berbahaya. Sebentar lagi menit 12. Mereka harus pakai pasif yang ada di bagian bawah. Jangan sampai sayang Rocky. Gak mudah juga kalau ditantang, tapi lihat ini dia. Mendapatkan dari tim Arakyu. Mereka udah coba untuk mendapatkan sedikit defensif karena mereka sadar jangan sampai Lordnya ini mencair pasif sebelum super minion di belakangnya datang. Iya. Track keduanya. Jadi nggak nabrak juga sekarang kalau bisa di-clear aman sih. Ya, seperti ini. Deadly Magic yang mematikan. 50% HP hilang soalnya kan. Itu dia sulap yang mematikan Profesor lagi dan lagi. Karena pasukan dari tim Navi mereka membalaskan keadaan yang sudah dipegang Arakyu. Itu nggak bisa dipungkiri. Arakyu udah pegang game ini. Toy udah punya powernya dengan Holy Trinity. Ini bedanya 3.000 gold ya. Setupnya rapi banget. Dari gold yang sama sih. Ya karena di belakangnya juga tutupnya jangan lupa terlalu banyak hero-hero yang benar-benar gak bisa reach out ke arah dari hidupnya. Dan itu yang membuat 4 member dari Arakyu hilang seketika. Pokoknya Navi benar-benar tahu persis gimana cara react-nya. Mereka juga tahu gimana cara menutup untuk backup yang ingin dimainkan sebenarnya sama gameplay Marcel. Iya. Jadi hidup malah jadi kembali leluasa loh sekarang. Iya. Hidup nggak bisa masuk lagi ke tadi. Karena udah ada satu catatan, wah Deadly Magic-nya sakit bro. Mau nggak mau over kan sekarang. Lapar mau nggak mau. Dan mungkin yang ngebuka akan Super Dan. Gak masalah menurut Super Dan yang harus ngebuka. Nah, sebenarnya kalau misalkan dia buka Ji, tapi follow up damage ini sama aja. Mau nggak mau sekarang mereka udah counter setup, jangan dibuka duluan. Biar kata dari Navi yang maju. Wah kalau bikin move duluan Arakyu bakal rugi di sini karena emang mereka masih minim sekali untuk dari segi damage. Ya Navi nungguin Navi bikin inisiasi juga bakal jadi ancaman. Karena dari depannya pasti ketutup sama Cars. Ingat sekali lagi beda nih Mobius, dia punya durability yang luar biasa. Dan untuk main time, sini sangat memungkinkan loh bagi Cars ketika dia pun lagi on the way bikin chassis fall down. Mereka belum lihat di mana Andoryu loh. Dan itu dia mereka belum lihat di mana Andoryu berada. Jangan sampai Andoryu ini kalau tidak ada di map Arakyu berani untuk membuka defense. Gak ada yang tahu tiba-tiba di belakang Toy nantinya di depan dari Indo. Itu bahaya untuk Arakyu bro. Ya ancamannya terlalu banyak ya lagi-lagi tim dalam keadaan lose condition itu pasti serba salah untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau misalkan emang mereka bisa mendapatkan pick off-nya itu lebih poin positif. Masalahnya mereka gak ada benar-benar pure pick off kecuali main front to back dan itu harus berharap Super Toy bisa nge-build damage. Apalagi Super Toy sekarang punya Rose of Meteor karena tahu ya Navi masalahnya dari Magic. Dan mereka langsung respect sekali tempat sana dengan adanya Rose of Meteor dari Super Toy. Super Toy harus benar-benar nge-deal damage, jangan sampai tertangkap kembali. Mungkin Super Toy itu udah mulai harus mengikuti Andoryu sih. Gak kelihatan di map, Deadly Magic telah dikeluarkan. Memasangkan pelanggan, Aprox jadi film utama dengan damage poking sedikit demi sedikit Aprox sekarang. Ya, walaupun memang keras ya. Tapi masih aman. Sekarang kalau jadi pegang, kamu di set up. Cakap, Raden yang belakang si Magic pre-hit dan sebagai bakal coba kali ini lagi untuk take down Blast for nothing. Davis berada Aprox masih belum cukup. Dan bagaimana masalah berpasukan dan tim Navi mereka dibalas dan seperti rencana dan tumbang. Dan bakal satu poin. Betul everybody. Benny yang berkeparan di hari membuka. Langsung fokus ke arah bottom lane. Di atas menit ke-15. Kali ini mereka tidak ada lagi. Lurus melesatkan. Langsung menuju ke arah PS. Oh my god, ini bencana Arakyu. 2-0 tanpa balas Navi. Cintakin. The mastermind of Wynot. Di perdananya berhasil mendapatkan kemenangan 2-0 tanpa balas. Clean sweep, Navi. Langsung berdepan dengan sangat dan mereka mampu menumbangkan tanpa balas. Sempat pegang di game yang kedua, tapi Navi menunjukkan kalau mereka bisa membalikkan semuanya. Kelas yang berbeda nampaknya. Dan lagi-lagi di shoot pertama, sisa 17. Wah ini benar-benar luar biasa brutal. Tim fight tarik ulur dari Navi. Mereka tahu harus win siapa dulu yang inisiasi.
Ido udah gak bisa bikin setup. Sepertinya kita duga yang setup bakal Super Dan. Super Dan keluar Tornado Ruin. Mereka langsung bawa semua hal yang ada. Dan Super Toy masuk tanpa dia Blazing 2. Itu langsung dibalikin sama Shive. Maniak yang langsung muncul di area pertama. Maniak yang benar-benar membuat Navi mendapatkan poin. Dan New Formula Coach Why Not yang membuktikan, mentranslate kepada kita, inilah juga hasil dari apa yang dikasih ke member Navi dari coach yang punya title juara dunia. Why Not Effect kembali benar-benar menunjukkan permainan yang luar biasa dari game pertama hingga game kedua. Game pertama clean, game kedua epic comeback yang udah dipegang sama RRQ. Why Not Effect? Iya ini dampak yang sangat-sangat signifikan ya. Karena kelihatan banget nih, di game kedua dia gol jadi pegang sama RRQ sampai akhirnya dibalikin. Itu progresnya semua kembali. Ya terlalu smooth juga ya progresnya ya. Oke. Bude Global Star, please kasih tahu apa formula mereka. Bude Sabila. Dan inilah dia sejarah baru yang dibuat oleh kami di season ini. Kemenangan pertama atas RRQ. Wow, luar biasa sekali. Akhirnya kita melihat ya sejarah baru. Apakah ini adalah impact dari Coach Why Not, Bude? Mungkin kita bisa langsung tanyain ya. Yang paling lama di sini itu sebenarnya Kars. Kita pengen langsung tanya kepada Kars. Kars, berseason pada akhirnya hari ini kalian memecahkan blue streak kalian atas RRQ. Bahkan dengan 2-0 Kars. Formula apa yang kalian dapatkan? Formula PH ya. Formula PH katanya. Yang seperti apa tuh? Ya ada coach yang dari PH ya sangat membantu kita banget lah. Sangat membantu kita, tapi mungkin aku pengen nanya deh, kira-kira perbedaan-perbedaan tadi kan udah dibilang nih, ada nggak sih yang membuat kamu tuh agak sedikit susah untuk beradaptasi dengan coach yang baru? Enggak sama sekali. Jadi langsung aman, nyaman, dan terbukti ya, langsung menang di match kali ini ya? Iya, soalnya coachnya asik juga lah ya, sama bahasanya lancar. Oh, jadi udah pada bisa bahasa Indonesia ya sekarang? Bukan bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Atau belajar Tagalog, Kars? Bisa dikit. Dikit-dikit. Tapi aku penasaran, impact apa sih yang dibawa oleh Coach Why Not dan juga mungkin player-player dari PH. Kalau kata-kata tadi kan kebawa angin PH nih. Apa nih yang impact apa atau apa tuh yang disiapkan untuk season 17 ini? Kebersamaannya mereka sih. Kebersamaannya. Kira-kira ngapain aja nih buat kalian memantapkan atau menambah chemistry kalian satu sama lain? Banyak bonding on game-nya lah ya, sama saling ngobrol satu sama lain. Oke. Dia menarik pastinya karena di sini kita ngeliat ini kemenangan yang dar-der-dor banget dengan 2-0 hari ini. Andrew. Udah bisa bahasa Indonesia lancar? Belum. Biasa aja. Biasa aja, oke. I'm pretty sure you're happy with the result, right? So is there anything you want to say for nomination, maybe? Thank you for coming and supporting us. Oh, thank you for coming and supporting us. Nomination ada di suaranya. Okay. Do you think that Navi bring something different in this season? Iya, karena gua gak main blunder. Jadi kuncinya gak blunder ya? Ya, kalau gua main blunder si Coach Tony pukulin gua. Oke. Coach Why Not ya emang nih. Tapi itu metode yang kalian tunggu-tunggu ya kayaknya ya. Tapi sebelum match ini dimulai, apa yang Coach bilang kepada kalian? She said, just play as myself because I need myself in the game and then the team needs me. Oh, wow. Jadi tetap sama ya. Kurang lebih itu intinya adalah kebersamaan. Sama seperti yang tadi
dibilang oleh Kart nih Bude. Jadi mungkin di sini formula baru dari Coach Wynot adalah selain ya banyak sekali hero-hero yang baru-baru keluar yang kita nanti gitu ya. Kebersamaannya juga makin dikencangin lagi. Iya, ngomong tentang hero, about heroes. I saw a lot of unique heroes coming this match. Who is the mastermind? Siapa ini? Siapa nih? Hero-nya unik-unik banget loh. Menurut gua Harley sekarang apa ya? Kuat di meta. Dia kuat di ranking di ini di script juga. Tapi tergantung. Tapi tergantung bisa jadi populer banget berarti. Jadi ini akan hero yang akan sering kita lihat berarti. Oke, baiklah, luar biasa ya. Jadi memang sudah dijelaskan juga tuh. Kenapa tadi Harley keluar gitu, karena memang meta seperti itu Bude ya. Luar biasa banget. Tapi tenang, kita masih pengen nanya sama yang lain nih Bude. Iya pasti, karena kalau kita membahas juga hari ini kemenangan 2-0 ini dari kalian sendiri. Ini menangnya gimana sih? Apalagi Cive dapat Cive baru buka season, kamu udah maniak. Hoki Bude. Jadi tapi juga mau jadi tim hoki. Jadi hoki Bude. Tapi Cive membuka match ini melawan tim RRQ yang kalian tuh punya histori buruk gitu. Gimana sih? Tapi setelah bertanding Gimana Bude? kan historinya buruk nih. Navi lawan RRQ kalah mulu. Tapi kalian harus membuka match kalian melawan mereka. Sama sih Bude ya. Gimana tuh? Pengen balas dendam kah? Pengen membuktikan diri? Senang sih Bude. Karena RRQ juga tiap season tim yang kuat lah. Jadi kita respect aja sama mereka. Oke, jadi kalian mainnya lepas aja tadi ya. Lepas tiba-tiba mainnya. Ceritain maniaknya gimana itu? Maniaknya gimana? Ya. Gimana? Kenapa bisa terjadi tiba-tiba maniak? Oh, senang lah, senang. Kenapa bisa terjadi apa? Ya udah kita main lepas tiba-tiba maniak aja gitu. Gak tau juga sih tiba-tiba musuhnya sekarang tadi. Oke, baiklah. Oke, tapi menarik Ukir. Bude penasaran dengan the mid lane now. You have a lot of choices. Is that right? Iya. How do you think about this meta in this season? Menurut gua sih, gua agak jaga saja main yang ada hero. So, me and coach always talk about it. We just try in our practice to make it to the tournament like that. Okay. And Ukir, I want to ask you, is there any team that makes you feel more pressure on FLID season 17? I think for all the teams, I treat the same. Oh. The same. I treat them with respect, but not over respect. But I just respect them, and then for sure, I'm excited to face all of them. Oh, impressive. It's a sweet beginning for Navi, right? Karena sudah memecahkan itu dia tadi ya, sejarah baru itu ya. Iya, sejarah baru. But kita juga tak kepengen dengar dari Afro yang munculin hero. Afro, langsung dikasih 2 loh, langsung 2 mic ya. Langsung 2 dengan balik yang kamu ambil ini. Emang mau tunjukin Navi season ini Navi yang berbeda, Navi yang begitu unik, Navi yang begitu nyentrik. Apa ya? Udah karena pernah dilatih di scrim aja sih, jadi tadi kelihatannya akhirnya ya udah saya pakai. Wow, karena memang udah di scrim, abis itu kelihatan enak hero, jadi alasannya itu. Ya. Itu aja. Gak ada yang lain mungkin pengen ditambahin. Biasanya sih main Valorant ya gitu doang. Oke, tapi kalau 2-0 lawan RRQ apakah biasa aja? Tentu enggak dong. Tenang pasti, cuma mungkin terlalu pasti ada. Tapi apakah ini standar terbaru untuk Navi dengan mendapatkan kemenangan 2-0? Belum sih, kita pengen lebih. Ya mungkin bisa menang-menang. Bisa menang-menang terus. Do you
learn something from the previous season? Look here. I think for me it's like I learned something about our just chemistry because we are just lacking chemistry. But I'm confident to say it now. I think we got it. The chemistry. The aha moment. Jadi memang dari musim lalu mereka cuma kurang chemistry. Mereka bisa percaya diri di season ini mereka sudah mendapatkan momennya. Ya itu dia terbukti ya dari permainan mereka yang cukup apik diberikan oleh match kedua kita untuk di week pertama hari ini Budi. Oke, tapi satu kemenangan ini mungkin ada mau pesan-pesan salam-salam kemenangan pertama untuk Navi di hari pertama. Terima kasih buat Definition yang udah datang dan mendukung. Kita usahakan buat next match kita menang lagi. Dan itulah dia harapan besar tentunya mereka miliki. Awal yang baik telah mereka dapatkan. Navi Nation saatnya sambutlah kemenangan dari tim Navi. Kok selesai lagunya? Kita lanjut ya. Pada kan demen itu kayak wah tapi kenapa bilang Kenapa? ini Lagi dapet sih momennya. Oh iya, lagi dapet ya. Bagus ya. Tadi lagunya juga bagus sama si gameplaynya Navi kan. Tapi Setuju. ini bisa dibilang udah mulai khawatir apa bener nih. Udah hitamnya beneran ada di Navi. Bayangin, yang ngomong kuda hitam Navi itu anggap 30-40%. Sabar. Yang ngomong Dewa itu bisa 60-70% loh. Tunggu dulu, makanya gue bilang tunggu dulu. Kita hanya sampel. Banyak. Seenggaknya 2 minggu awal. Iya, week 1 masih pengenalan lagi teman-teman ya. Iya. Mereka juga udah main di panggung. Ya, ada yang belum panas. Navi bilang panas ternyata, tapi benar siapa yang si V sempat bilang, aku sempat tanya dia juga kan. Coba deh kasih kita 1 bulan, kita kayaknya lebih ready. Dan bener, itu tuh kebetulan sebulan lalu kira-kira ngobrol sama si V. Dan sekarang dia mau nunjukin. Tapi itu real, terakhir hitung yang dipegang apa? Omongannya. Ada janji-janjinya. Benar, kadang Tapi bisa dibilang ini baru permulaan, jadi harus lebih tenang. Kemenangan ini nggak boleh terlena dan juga untuk RRQ kekalahan ini nggak boleh terlena, mungkin belum panas. Pelajaran kan dia mereka cukup lama untuk break, kalau salah 4 bulan ya, kalau kata 4 bulan kata Coach Cascute. kata Coach Cascute, jadi mereka benar-benar harusnya sama ya, tapi juga 4 bulan. Enggak, ada playoff dia. Oh iya. Tahun playoff. Cepat ada Navi. kontennya juga kan. Anggap 3 minggu 3 bulan 2 minggu berarti. 3 bulan lah. Iya benar. Sama latihan gak sih, Be? Sama latihan. Udah latihan dah. 3 bulan 1 minggu. Sama trial. Oke, 3 bulan 7 jam. Enggak nawar dong. Enggak nawar. 3 bulan pas gua ambil. Kalau 3 bulan lebih sehari gue. Yaudah kita lihat highlight dulu. Bisa sehari ya. Itu hari pertama Ini ada kejutan langsung soalnya. pohon terkokoh di sini benar-benar gangguin banget. Iya. Merubah segalanya. Dan sejujurnya kalau memang teman-teman mau rank nanti malam pakai Bellerin boleh kok, sebenarnya boleh-boleh aja. Asalkan kok ya mainnya bareng teman-teman, jangan sendirian bukannya. Benar. Karena emang pohonnya kokoh, tapi nggak punya damage ya teman-teman, jangan lupa. Kokoh banget, tapi kalau digebukin berlima tetap gak kokoh, tetap Nggak kokoh banget sebenarnya. Nah ini contohnya udah buying time ya, biar teman-teman bisa ngedemon. Oke, MVP. Wah, ini si V yang tadi gue bilang. Ini kiri real gitu cuy. Karena dia farming ngangkat gitu loh. Nah ini sebenarnya awalnya ya, awal mulai dibanding gara-gara ini. Super Dan kena golden hour dan dia sepertinya kasih selamat. Makanya langsung kena fight back double kill lagi kan dari Andorinya. Jadi sepertinya udah kita duga-duga kalau Andorinya emang bakal fight banget di late game.
ketika itemnya udah mumpuni. Apalagi kalau kita lihat dari itemnya Andrew, ini jatuhnya item jahat Link. Ya, dia kan bikinnya Feather of Heaven, Genius Wand, terus dia bikin Lightning juga. Genius Lightning ini dari dulu emang combo efek kecil Harley. Sejak ini kan punya buff juga jadi makin Makin cocok. Nah, di sini super dia udah buka inisiasi, dibalesin lah. Ini adalah timing kalau muncul dan dipatok Bang, jadi ya otomatis Navi udah lebih superior dalam tingkat selanjutnya. Gokil Surfing banyak banget harus dipegang. Banyak dari ini ya. Udah keluar Blazing Duet, tapi Super Toy maju lagi ternyata. Damage attack dia nge-damage. Sementara di sisi lain ya lihat IV-nya. CV-nya udah tinggal nyapu bersih ya. Ini bener-bener kayak apa yang dilakukan sama Navi, menyapu bersih 2-0 Mania pula untuk CV. Dia beli banget sih tadi. Emang bener-bener dia kebuang skill lah. Banyak banget depannya udah buang semua. Makanya gue bilang kan kalau kiri kadang harus tega. Iya harus tega, harus ego play dikit dan itu kan sama CV 6 kill 1 death dan juga 6 assist. Ditambah kalau kita lihat dari kill participation ya berarti CV nya hampir lebih dari 90%. Dia ada di participation 12 dari 14. Makanya semua benar-benar dia hadir. Sementara Arab memang ada peningkatan dari point kill. Sekarang cuma 2 tapi 9. Cuma permasalahannya bukan tentang point kill, tapi bagaimana cara timnya yang lebih dinamis. Dia nggak harus makan depan doang, tapi gimana caranya dia execute gameplay. Nah ini yang kita bahasin. Early game-nya jalan, tapi bisa nggak execute gameplaynya. Lagi-lagi Lagi harus ditunjukin. Lagi-lagi juga. Misplay kecil apapun itu berdampak bisa gede. Apalagi tadi kalau lihat outingnya dari RRQ juga nggak sampai yang over dominate juga. Enggak, tapi unggul. Tapi kan balik dominate. Sekarang kita tuh ada di kondisi di mana kita nggak menang game nggak apa-apa. Asalkan kita di late game kalau emang musuh bikin misplay kita bisa eksekusi kesalahan mereka. Tapi kan untuk mencari sebuah kesalahan itu berat. Nah, kayak kalau misalnya timnya yang menang lagi outing yang ngebuka kesalahan itu mungkin masih possible. makanya Karena tadi yang gua misplay itu yang buat RRQ. Bukan yang RRQ yang dikorek sama Navi. Tapi setelah satu small mistake aja, Navi langsung gak kasih ampun. tapi di satu sisi Dari Navi juga nih. Mereka memang kalah. Tapi mereka make kalahnya gak jauh. iya Itu yang penting. Makanya yang dia coba makanya ambil ini ya, ambilnya ke apa namanya point kill. Ya mereka cari tren, farming. mereka memang tujuan dari awal Navi juga kan karena mereka bawa Harley jadi mereka masih main off apalagi kan Harley kan buat menjawab juga kehadiran dari Marcel karena Marcel ini emang lumayan susah buat berhadapan dengan hero yang punya range ya dari Jincha juga jadi susah buat nangkepnya ya si Clover itu kayak mau cekrek gitu kan udah ngebut nih Udah kemana ngasep makanya akhirnya kok yang di komen itu akhirnya itu yang di komen tadi karena dia oversold kan bukan di posisi dia jadinya pas dia mau mundur lah kok tiba-tiba ini track missionnya udah habis nih movement speednya udah iya berkurang movement speednya berat Tapi kalau kayak Harley di Golden Hour dia pakai Harley itu kan bisa lumayan tuh. Komboin dari luar kan, dia tumpukin kartunya tumpuk terus, pokoknya tiba-tiba ketok aja di kalau plus tiba-tiba jadi range guys. iya tiba-tiba ada di range ya, karena memang damage yang diberikan dari range itu besar sekali, besar. Tadi range yang bermain untuk di game kali ini, build damage sampai dia nge-poking instant damage-nya dengan item glowing, dia pakai divine gun sama lightning terancam, itu pas Navi depannya itu rontok molek, dan dia ngambil damage juga gitu. Lebih berani jatuhnya. Tapi aku juga penasaran sih, komunikasi mereka yang tentang misalnya sampai seperti apa sih? Selama prosedur, tanpa berlama-lama, langsung main